Maka Allah ajarkan pada kita satu permintaan. Yang dengan satu permintaan itu rahmat Allah diturunkan kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang bagian akhir itu yang saya maksudkan rahmat Allah di akhirat dengan sifat rahimnya. Ya Allah, bimbing selalu hamba ini pada jalanmu yang mudah dan engkau ridai. Lurus itu diartikan maksudnya mudah. Karena yang lurus itu kan lebih mudah dibandingkan berkelok. Yang mudah dan engkau ridai. Seperti jalan orang-orang terbaik yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang ini? Itu ditafsir nanti di surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa, surah yang keempat. Saat masuk nanti di ayat ke-64-65-nya. Ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, kumpulkan kami di akhirat nanti. Di dunia nyaman, engkau rahmati, engkau berikan nikmat. Kumpulkan di akhirat nanti dengan para nabi, dengan orang-orang terbaik yang jujur, dengan para syuhada yang syahid, dengan orang-orang saleh. Itu permohonan akhirat. Rahmat Allah yang mengabulkan permohonan kita itu disebut rahim namanya. Nah, itulah tiga yang tadi saya maksudkan. Tiga yang dimaksudkan. Nah, untuk itu saya senang dengan bacaan imam tadi di Al-Fatihahnya. Ya. Anda bisa wakaf di kalimat alaihim, tapi secara makna lebih bagus diteruskan dengan ghairi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau napas pendek berhentinya di sini. Itu lebih bagus. Secara lafaz dan makna dibandingkan dengan berhenti di alaihim pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun boleh, tapi lebih bagus dan lebih tepat secara makna bila Anda sambungkan dengan ghairi. Karena orang Arab itu biasanya tidak berhenti ya dalam satu rangkaian kalimat yang tersambung dengan kata ghairi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di situ. Nah, ini pilihan yang menurut kami paling tepat dari segi lafaz dan makna. Baru diulang di ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas? Karena sifatnya minta kepada yang baik dan langsung menepikan tanpa jeda dari yang tidak baik. Ya, tanpa jeda, tepikan dari yang tidak baik ya Allah. Kami tidak ingin masuk pada golongan yang terlaknat atau yang tersesat dalam kehidupan. Enggak ada jeda. Jadi menghindari yang maksiat itu jangan ada jedanya. Itu secara makna tuh. Jelas ya? Apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? La yadkhulul jannata, tak masuk surga ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami. Dayyus, yang tak ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak perempuan keluar rumah tak pakai hijab. Dayyus, tak ada cemburunya. Itu adik kau? Iya. Cantik ku tengok. Iyalah, abangnya kan ganteng. Dayyus, tak ada rasa cemburu. Mestinya wajahnya merah. Kenapa kau tengok aurat saudara, saudariku, adikku, anakku? Ingat, bapak yang rajin salat, yang rajin puasa sunat. Selangkah lagi kau masuk surga, selangkah mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Ingatlah wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, abang-abang yang punya adik-adik, punya perempuan, kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Ustaz tunjuk yang menonton acara ini? Jangan pikir kita selamat, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah berzikir, yang penting saya sudah haji dan umrah. Masalah anak saya bukan urusan saya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut, ditanya tentang yang dia pimpin, adiknya, anaknya, istrinya. Suami-suami yang masih takut sama istri, yang belum pakai hijab, pulang dari sini kasih tahu dia. Setiap kamu adalah pemimpin,
Alah, abang baru ngaji sekali, udah mau ceramah pula. Kalau bapak tak pandai ngasih tahu, mudah aja. Ambil video-video saya cerita tentang hijab itu, kirim ke dia. Dek, ini ada video nih, coba kau tonton dulu. Tengok. Alah, aku tengok ini macam ustaz sesat ini, kata dia. Gak apa-apa, dia pertama marah, tapi lama-lama dia berpikir, doa. Jangan lupa doa, Allah bukakan pintu hidayah. Bagi suami yang sudah menikah, istrinya tak pakai jilbab. Adapun kalian yang lajang, tak ada alasan. Karena kalian belum nikah, pilihlah perempuan yang berhijab. Mudah-mudahan diberikan Allah perempuan yang berhijab. Ini juga berhubungan dengan bahasan tadi kita. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Dan siapa yang mengaku-ngaku barang yang bukan punya dia, maka bukan dari golongan kami. Ini pernah kita jelaskan ya. Ini bisa bermakna bukan di atas sunnah kami, bisa juga bermakna lebih tegas daripada itu. Berarti bukan orang muslim kan itu. Ya, harus hati-hati sekali dengan masalah begini. Kita mau curi untuk apa? Mau ngambil untuk apa? Menipu untuk apa? Saya pernah jelaskan teman-teman, fahami baik-baik. Kapasitas tubuh kita ini terbatas sekali. Terbatas. Mulut kita 1 sendok, 2 sendok sudah penuh. Antum mau curi makanan untuk apa? Untuk apa? Kita makan 1 piring sudah kenyang. Kalau kita biasakan usus kita sehari makan sekalipun, cukup sebenarnya. Kan itu. Jadi tidak perlu banyak untuk apa? Antum tidur, ukurannya kayak liang lahat persis. 1 kali 2 meter. Kalau 2 kali 2 ranjang itu sudah bisa guling-guling. Gitu. Lalu untuk apa curi tanahnya orang? Sekian meter, sekian hektar. Ya, luar biasa, untuk apa? Jadi bukan tempat yang harus dijadikan sebagai target berebut tanah, berebut jabatan. Untuk apa? Gitu. Orang cuma lewat. Itulah sabda Nabi SAW mengatakan, ada apa aku dengan dunia? Karena perempuan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang penat, kemudian dia akan tinggalkan. Udah sebentar aja. Ya. Dan dengan antum beriman masalah akhirat ini luar biasa. Antum jadi kecil semua dunia. Ada hak kita belum kita dapat, oh di akhirat saya akan ambil. Kan selesai. Kan gitu. Sederhana sekali.